Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya pastinya ya. Masih semangat belajar ya Rana, terus tetap semangat belajar untuk mengerjakan tugas-tugas agar cita-cita yang ingin kita sampai atau agar cita-cita kita tercapai, kita harus disiplin dalam segala hal. Disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas dan lain sebagainya anak-anak ya. Sebelum memulai penjelasan dari Pak Edu, jangan lupa sarapan dulu ya anak-anak ya. Ya. Kali ini kita sudah memasuki pembelajaran 2 subtema 3 tema 2 anak-anak ya. Mari kita lihat ya. Ya, sebentar. Ya, ini pembelajaran 2 anak-anak. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan ya? Mari kita baca bawahnya. Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi ya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global ya, atau bisa disebut global warming ya. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi ya. Berhemat energi ya. Ya, bawahnya yang ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu ya, dibaca dulu. Ayo, hemat energi, judulnya itu. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edu, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Ya. Edu ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya masak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton ya. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingat anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang pemurahan listrik adalah salah satu hak masyarakat ya. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban memakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi harus menghemat pemakaian ya anak-anak. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat.
Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Ya, kemudian ini tugasnya ya. Berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. Nomor 1 ya. Soalnya ditulis ya. Mengapa kita perlu menghemat energi? Karena apa ya? 2, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi ya, tindakan apa ya. Kemudian ketiga, tulis tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Ya, ini setelah 4 soal kamu mengerjakan ini ya, seperti peta pikiran ya. Ini ada di kotak-kotak seperti ini ya. Di tengah diisi apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Misalnya sini. Mematikan keran menggunakan air secukupnya dan lain sebagainya ya. Pasti kamu bisa ya. Setelah itu halaman 105. Ayo mengamati. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu ya. Ini tidak usah kita wawancara dengan Pak RT ya. Ini kita menulis fakta-fakta yang ada di masyarakat. Misal, hal yang dilakukan masyarakat mematikan lampu saat siang hari ya, mematikan televisi ketika tidak ditonton dan lain sebagainya. Ini ditulis ya. Dari fakta yang kamu temukan ya, kelompokkan hal-hal yang sudah baik dan hal yang belum baik ya. Setelah kamu tulis di atas tadi, kamu membuat kotak lagi seperti ini. Hal yang sudah baik tadi, contohnya mematikan lampu saat siang hari. Hal yang belum baik, menyalakan radio walau tidak ada yang mendengarkan. Misalnya ya, kamu catat ya di sini. Kemudian halaman 106, kita masuk ke halaman 106 ya. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga sekitarmu sudah menghemat energi? Itu juga dikerjakan. Ada berapa soal itu? Apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Kemudian tulis saranmu ya, 3 soal. Kemudian bawahnya, menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan ya. Ayo mencoba. Itu ada gelas-gelas air, ada tulisannya 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ada 6 gelas ya. Kemudian halaman 107, Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi ya. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya, naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin ya. Lani mencoba menghitung selama 6 hari berapa liter bensin yang dibutuhkan. Bantu Lani ya, berarti 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 selama 6 hari ya, dikerjakan ini.
Karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Lani sudah berhemat energi. Bagaimana dengan kamu ya? Ya, sebentar. Ya, ini. Tahukah kamu ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran ya. Pembilangnya ini 7. Penyebutnya 4 ya. Berarti lebih besar penyebutnya daripada pembilangnya ya. Bisa dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Ketika pembilang dan penyebutnya nilai yang sama, maka pecahan tersebut dapat dengan ini 4/1 ya. Untuk penjelasan ini, misal ya, berarti pecahan biasa dijadikan pecahan campuran. Sebentar ya. Sebentar ya. Nih. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan di pembelajaran kali ini ada 3 cara yang akan Ibu ajarkan. Adik-adik nanti silakan simak dengan baik-baik. Dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Oke? Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu bagi yang belum, oke? Kita ke materinya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Contohnya anak-anak Namun lihat. sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3. Kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik. Maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3 angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sini 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3, 2/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14/9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama
Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9, kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas sini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang. Bentuk penyebutnya sama seperti yang pertama. Pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4 sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20, sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15 atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5. Maka di sini pun menjadi 5. Nah, hasil akhirnya adalah 3/2/5. Nah, demikian adik-adik untuk pembelajaran cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 3 cara tadi yang kita pelajari. Ya, itu tadi mengubah pecahan biasa menjadi campuran ya. Kemudian kita, ya ini ada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita simak ya. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, silakan adik-adik perhatikan dengan seksama agar adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya. Kita langsung ke materinya. Di sini sudah ada soal yaitu 1/2/3. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Mengerti ya adik-adik? Langsung ke cara mengubahnya. Caranya adalah kita tulis dulu per 3 ya. Kita tuliskan per 3 dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kalikan antara
penyebut dan bilangan bulat atau 3 dengan 1 itu kita kalikan. Kemudian ke atas kita tambahkan, maka menjadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2, maka hasilnya menjadi 5. Per bawahnya adalah penyebutnya 3, menjadi 5/3. Maka hasilnya menjadi 5/3. Kita coba dengan soal kedua. Kita tuliskan sama dengan per, berarti ini penyebutnya adalah 5, maka per 5. Sama seperti tadi, kita kalikan 5 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan, adik-adik perhatikan 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Per, penyebutnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 13/5. Satu contoh lagi. Kita langsung kalikan saja ya. 4 dikali 7, hasilnya 28. 28 ditambah 2, itu hasilnya adalah 30. Maka menjadi 30/7. Gampang ya. Itulah tadi cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, itu tadi penjelasannya ya, Nana ya. Tentang ya, ini tentang pecahan tadi ya. Kemudian anak-anak ya, ini amati pecahan-pecahan berikut. Ya. Perhatikan pembilang dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar, pembilang atau penyebut ya. Kalau ini lebih besar, penyebutnya ini sama ya. Kemudian kita mengasir, kemudian apakah bentuk pecahan dapat juga menjadi pecahan bilangan bulat dan pecahan ya. Ini kerjakan ya di kotak seperti itu ya. Kemudian coba kamu ubah pecahan campuran 1/3/4 menjadi pecahan biasa seperti tadi caranya. 4 kali 1 tambah 3 ya, menjadi itu jawabannya ya. Atau bisa 1 kali 4 tambah 3, nanti penyebutnya pembilangnya ganti, penyebutnya tetap ya. Ini bawahnya yang A ini kamu kotak ya. Cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran ya. Kemudian yang B, coba kamu bagi antara pembilang dan penyebut ya. Oh, yang ini anak-anak, yang ini tidak ya. Yang ini aja. Coba kamu ubah pecahan campuran 1/3/4 menjadi pecahan biasa ya. Seperti tadi caranya. Ini tidak dulu, yang ini tidak. Ya. Ya, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya, misalnya ini, seperti ini contohnya ya. Seperti tadi ya. Sekarang tugasnya ini. Ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Ada 4 soal ya. Kemudian sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini tidak. Yang ini tugasnya ya, 4. Ini 4 soal. Kemudian ubahlah pecahan 1/3/4 ke pecahan biasa. Berapa ya? Coba hasil menunjukkan 1/4. Ini kita jadikan pecahan biasa dulu, kemudian di arsir ya. Tuh. Ya, tugasnya itu tadi dulu ya, anak.
Ya, kita masuk ke halaman 112. Berbagai hal sederhana yang dilakukan untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Nyanyikan kembali lagu syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendah nada. Ya, lagunya seperti yang kemarin Pak Edu jelaskan ya. Ya. Untuk tugasnya hari ini itu saja. Tidak usah tergesa-gesa, kalau kita belajar matematika harus telaten ya anak-anak ya. Ya, untuk cara-cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Bisa disimak video tadi anak-anak ya. Ya, sampai sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.